Barang siapa yang lapar, maka rukun yang kedua, 3 dan 4 itu akan mengikuti secara otomatis, ya kan? Tapi kalau beda, kalau laparnya itu nggak ada, maka yang 3 terakhir itu boro-boro. Nah, makanya di sini diperumpamakan fa inna man jaa, barang siapa yang lapar, dhaqa sadruhu minan nas. Males ketemu orang itu, males, ya lapar iyo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawaitu ta'lim nafa'a wal intifa' tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiwa'a wajihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi As-Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani dan juga kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kita, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawa bihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus 3. Allahu a'lam. Al-ishtighalu bi dzikrillah ta'ala ma'a huduril qalb. Abu Bakar Asy-Syibli, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi nawaina ta'allum ta'lim an-naf'a wal intifa' tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada bab yang baru, adab yang baru, ya. Adab nuka 50 hiji. Yaitu tentang apa? Tentang lapar. Tentang lapar. Gimana seorang murid itu harus ada dalam dirinya rasa lapar. Eta mah kudu siap be laparnya. Ngajan ngaji, ya. Kumaha can ieu candaharinya? Sarua urang ge candahar. Gimana seorang murid itu harus sabar dalam menjalani rasa lapar, bahkan murid itu harus melupakan makanan secara totalitas. Kenapa? Untuk apa? Istigholan bi Rabbihi azza wa jalla, ya, karena dia itu menyibukkan diri untuk Allah Ta'ala. Guys, poho bengas. Jadi penyakit KB mah leungit eta. Nentang ngaranna asam lambung segala macam teh. Leungit, guys. Kenapa? Karena ada kisah dari Syekh Asy-Syibli. Siapa Syekh Asy-Syibli itu? Namanya Abu Bakar. Atau Abu Bakar. Kan? Asy-Syibli itu namanya Abu Bakar bin Jahdar. Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Tapi kalau di kuburannya itu tertulis Ja'far bin Yunus, orang Khurasan. Khurasan itu orang Uzbekistan. Rusia.
asal usulnya ya orang Rusia, tapi kelahiran dan meninggal itu di Baghdad. Beliau itu meninggal pada tahun 334. Itu semasalah sama siapa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah itu persis tahunnya, kurang lebih beda setahun lah. Itu kurang lebih bedanya setahun lah. Dengan Ulin. Ya. Nah beliau itu ya sebelumnya ya punya riwayat yang kurang bagus. Sebelumnya punya riwayat yang kurang bagus, tapi kemudian beliau itu tobat ketika menghadiri majelis salah seorang sufi yang namanya Khair An-Nasaj. Namanya Khair, ngaran itu ngaran. Seorang sufi, An-Nasaj. Itu sama orang Baghdad. Dan beliau berguru selain kepada Khair An-Nasaj itu berguru kepada Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Jadi Abu Bakar bin Jahdar Asy-Syibli itu muridnya Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang pada awalnya Asy-Syibli itu mendalami madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan banyak menulis hadis, meriwayatkan hadis. Ketika beliau berumur berapa? Umurnya panjang, 78 tahun. Meninggal pada tahun 334 Hijriah dan dimakamkan di Baghdad di Maqbarah Khayzuran. Banyak yang ziarah sana. Yaitu mujahadah beliau di awalnya itu melampaui batas. Contoh, beliau itu setiap malamnya lantaran tidak mau atau menghindari tidur, itu matanya sampai dilumuri dengan garam. Jadi misalkan atau pik ya, rek tahajud ngantuk jasa, atau udah matanya dimasukin aja pakai garam, langsung caang eta, langsung tamat. Karena iktahaltu bil milhi kadza wa kadza lailatan li'atadas sahar. Saya selama berhari-hari saya memasukkan atau pakai sipat, tapi bahannya itu menggunakan garam selama sekian malam agar saya terbiasa untuk melek. Itu dicampur tuh. Ente temakai iya sifat ente. Tapi langsung bae. Gitu dikanomatakeun. Wala ya'khudunin naumu. Dan pada akhirnya setiap malam itu nggak pernah tidur. Falamma zada alayal amru hamiyal al-lailu waqtahaltu bihi hamiyatil mail waqtahaltu bihi. Tapi setiap kali pokok ngantuk aja datang. Artinya ngantuknya itu parah, atau udah terus saja itu dikasih garam. Cuman nggak tahu itu efek kepada min plus mata itu ngefek apa enggak itu. Geraku. Oke. Kilalahu ya Abu Turab An-Nakhsyabi. Terus ja'a yauman fil kilalahu inna Abu Turab An-Nakhsyabi, ada seseorang yang bercerita kepada beliau bahwa Abu Turab An-Nakhsyabi itu pada suatu hari beliau lapar. Dan ketika lapar itu berada di golongan Badui atau kalangan Badui. Dan ketika melihat di sana ternyata semuanya itu penuh dengan makanan. Kemudian mengucapkan faqala hadza abdun rafaqa bihi. Kata atau komentar gitu ya, komentar dari Abu Bakar Asy-Syibli, siapa Abu Turab An-Nakhsyabi itu adalah seseorang yang rafaqa bihi, adalah seorang hamba yang dalam dirinya terdapat kelembutan. Walau balagha ila mahallit tahqiq, seandainya jika Abu Turab An-Nakhsyabi ini sampai kepada makom hakikat,
Lakana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, inni adhallu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Seandainya sungguhnya aku, kata Rasul, saya berdiam di sisi Tuhanku, Tuhankulah yang memberikan aku makan dan yang memberikan aku minum. Wakilahumma tayakunu syakhsu muri. Oke, guys. Nah, berarti apa? Berarti Abu Turab An-Nakhsyabi yang dikomentari oleh Syekh Abu Bakar Asyibli itu, ketika Abu Turab An-Nakhsyabi masih memperhatikan makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Berarti beliau itu belum sampai pada makom hakikat. Karena ketika seseorang sudah mencapai pada makom hakikat, maka dia itu akan memandang segala sesuatu itu dari Allah Ta'ala. Artinya dalam hal makan dan minum dia tidak akan peduli lagi. Tapi apa? Gimana Allah Ta'ala memberikan dia makan, gimana Allah Ta'ala memberikan dia minum. Nah, makanya nanti pada kisah di Anwarul Qudsiyah itu, beliau kan ikut pengajiannya Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Itu tidak ingat kepada makan kecuali seminggu sekali, tak? Eta ge saya sadai. Beliau mengatakan maka terus sinin. Saya mesantren beberapa tahun. Ayam bidayati, dan ini di masa awal-awal beliau Syekh Abu Bakar Asyibli, di awal-awalnya. Kata beliau, wa ana la akulu illa yaumal jum'ah, dan saya itu tidak makan kecuali hari Jumat. Dari sisa makanan min ta'ami Abil Qasim al-Junaid, dari sisa makannya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Fakuntu la atadzakkaru, maka saya itu tidak ingat illa hina ahdur indahu yaumal jum'ah, kecuali ketika menghadiri majelisnya Junaid Al-Baghdadi, saya baru ingat, oh iya, saya belum makan horeng mah. Seminggu. Itu pun ketika beliau hadir, atau ketika Syekh Junaidnya hadir di dalam majelisnya. Ketika nggak hadir berarti nggak makan. Wa malam ahdur, selagi saya itu tidak hadir, tidak menghadiri majelis tersebut, la yahturul aqlu ala bali, hati saya sama sekali tidak mengingat kepada makanan. Ya, bisi hayang tak jadi ya. Ingat makan ya. Nah, makanya wajar ya. Siapa? Pohola. Makanya wajar. Siapa namanya? Pohola. Pembahasan kamari di belakang itu. Dimana ketika seorang itu sudah tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala, maka dia itu sama sekali tidak ingat apapun, ya kan? Dia tidak ingat minum, tidak ingat makan, untuk ingat karena pamajikan, untuk ingat karena anak, kopi. Kenapa? Karena dia sudah nikmat dengan Allah Ta'ala, sudah mesra-mesraan dengan Allah Ta'ala. Terus dan ini memang menjadi bukti bahwasanya seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dari golongan para sufi, itu hal-hal yang seperti ini bisa jadi hanya ada di zaman tersebut saja. Kalau zaman sekarang, makanya Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ketika beliau ditanya, wahai Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, apakah ahli tarekat itu dalam masa fatrah? Kamar ditanya, dalam masa fatrah, dalam masa kekosongan, sehingga setelah ini ada pelanjutnya. Enggak, katanya. Enggak ada masa fatrah, masa kekosongan, enggak ada. Tapi apa emang habis indasarat wang qaradot jami ahli at-tariq. Semua ahli tarekat itu kenapa model seperti ini, Ji? Sama urusan makan aja dia lupa. Seminggu sekali itu pun ketika menghadiri majelisnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ketika nggak ngadirin otomatis nggak minggu kan. Bahkan dalam riwayat lain itu, Syekh Asyibli ini, Abu Bakar Asyibli itu, dia dikenal sebagai orang yang gemuk itu.
Nah disangkanya oleh orang lain, alabatan itu bengos. Nah, terus gemuk be. Dikira orang lain, beliau itu banyak makan. Tapi ketika ditanya, wahai Imam Abu Bakar Asyibli, apakah engkau ini banyak makan, boro-boro? Nah, ini kan di permulaannya saja, di masa permulaannya saja, makannya itu baru seminggu sekali. Nah nanti pada puncaknya, itu baru setengah tahun sekali. Itu 4 bulan sekali, dan yang lain 6 bulan sekali. Itu Abu Bakar Asyibli. Dan ketika ditanya, kok kamu bisa segemuk ini, bisa berisi seperti ini? Iya, karena saya ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika saya berzikir kepada Allah taala, maka rasa haus dan lapar itu semuanya hilang. Makanya tadi ketika seseorang itu sudah mencapai pada makom alih hakikat, maka fa inna rabbi yut'imuni wa yaskin, Allah taala yang memberikan minum dan makan. Kalau kita kan yang memberi minum makan, diantaran kopi, ya, diantaran sangu segala macam. Kalau model-model ulama seperti Syekh Abu Bakar Asyibli enggak seperti itu. Tapi memang dengan zikirnya itu langsung bisa kenyang. Nikmat. Gitu, saking nikmatnya. Itu wajar ya. Di abad-abad ketiga, keempat Hijriah itu masih ada orang-orang yang seperti ini, dan hakikat dari orang-orang yang ahli tarekat ya seperti ini. Makanya wajar di masa di abad ke-5 Hijriah, di masanya Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, di tahun berapa kemarin tuh, 430-an, 436, itu kata beliau zaman sekarang udah nggak ada tuh ahli tarekat, udah nggak ada. Wah nges masa fatrah, masa kekosongan gitu, wah nges leungit kabeh nges beak. Ya meskipun memang untuk di zaman akhir itu bisa menggunakan thoriqoh yang atau tata cara metode yang dipakai oleh Syekh Muhammad Asy-Syanawi, yang merupakan guru dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, di mana dalam urusan lapar boleh kita ini memakan dengan makanan yang biasa, nggak masalah, ya kan? Tetapi harus diimbangi dengan apa? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa? Karena kalau banyak zikir itu akan membantu pencernaan. Proses pencernaan makanan yang ada dalam perut. Nih kan? Intinya malah makan aja. Makan dari sebelum intinya diberi sebelum bertunda. Ya. Ya lanjut. Wa kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu taala. Seberapa menit kita? Entah masna di genep 2 genep. Wa kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu taala yaqul qaidatut tariqil murid, kaidah tarekat bagi murid. Wa muhkamuha, dan yang kaidah yang kokoh dari kaidah tarekat, wa majlaha, dan kaidah yang paling jelas di antara kaidah tarekat, hiyal ju', itu adalah lapar. Kenapa? Wa dzalika li'annahu yaghsilu minal jasadi mawadi'a iblis. Ya karena lapar itu dapat membasuh, dapat mencuci jasad dari tempat-tempatnya iblis. Jadi di dalam badan kita ini banyak sarang-sarang iblis. Di mata gitu kan. Di telinga, di mulut gitu. Di otak, ya, di perut. Di Hah? Di hati gitu kan, di kaki segala macam, itu semuanya adalah tempat-tempat atau sarang-sarang iblis. Nah dengan adanya lapar ini itu bisa dicuci gitu. Nah sehingga barang siapa faman arada sa'adata fa'alaihi bil ju'i syar'i, maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan maka dia wajib untuk lapar tapi sesuai dengan aturan syariat. Jangan sampai, artinya kita jangan sampai, karena kita melihat biografinya Imam Asyibli di mana seminggu sekali baru makan, lalu kita memaksakan diri untuk menirunya. Tak bisa teman, tak bisa. Malah madorot kepada diri kita. Kenapa? Karena kita belum terbiasa. Ya.
Makanya yang pengajian tadi siang itu siapa itu? Syekh Muhammad Asy-Syanawi rahimahullahu taala. Itu cara untuk mengurangi makan di setiap harinya itu dengan cara kalau beras misalkan 1 gelas itu dikurangi sedikit demi sedikit. Misalkan masak rice cooker, takarannya 1 gelas. Nah itu dikurangi 2 biji, 5 biji sekali. Nah, terus kali yang kedua dikurangi 5 biji terus sampai jadi sedikit. Bisa kalau aja dikurangan kumaha kadang-kadang ayo tidak ditakar. Nah, itu kan kalau memang niatannya menuju ke sini, nih kan. Kalau emang nggak ada atau apa? Gitu. Wala yakulu illa ala faqatin, dan dia itu tidak makan kecuali memang dalam keadaan yang sangat-sangat lapar itu. Nggak boleh ketika untuk lapar-lapar amat tetap baik maksa, ya kan? Akhirnya wareg pan, HSD pan. Maka waman talaba syarbatan bila hamiyatin, barang siapa yang mencari 1 teguk minuman tanpa ada penjagaan diri, tanpa ada antisipasi, maka akhta'a tariqad dawa, maka dalam pengobatan pun dia akan salah. Gitu. Atau ya ibaratnya kita pengen melek di malam harinya, pengen tahajud segala macem, pengen tahajud, pengen dzikir wirid, kemudian pengen sholat hajat, kalau taraweh sampai 100 rokaat atau 200 rokaat, dan ternyata sebelum taraweh atau setelah maghrib setelah maghrib itu es buah itu 5 gelas, ya kan? Nasinya 1,5 piring atau 2 piring. Akhirnya tarawih enggak, gitu. Engap. Bangun-bangun subuh, telat deui, geus imsak. Nah, atau gimana mau tahajudnya? Sementara bangunnya sudah subuh. Ya itu salah jalan, gitu tah. Jalan salah. Nah, jalannya salah. Nah, padahal sudah lewat pada pembahasan awal mengenai ya, itu di bab awal, di bab ke berapa? Bab ke adab yang kelima, yaitu kasratul halaman 38, itu sudah dijelaskan bahwa rukun tarikat ada 4. Yang satu lapar, yang kedua as-sahar, dan melek matanya, kemudian yang ketiga al-uzlah, menyepi diri, mengurangi interaksi. Kemudian yang keempat as-samtu, cicing, ulah loba cocok bacot. Itu 4 ya. Coba 38 sama enggak? Kilatul kalam ya. Kalau di sini redaksinya kilatul kalam di awal, kalau ini diam sarabai. Nah, sehingga barang siapa wa man jaa istatba'ahu as-salasatu arkanin. Sehingga yang lapar, maka rukun yang kedua, 3 dan 4 itu akan mengikuti secara otomatis. Ya kan? Tapi kalau beda, kalau laparnya itu nggak ada, maka yang 3 terakhir itu boro-boro. Nah, makanya di sini diperumpamakan fa inna man jaa, barang siapa yang lapar, dhaqa sadruhu minan nas. Males ketemu orang itu, males, jangan lapar iyo. Jangan rokok teu bisa, ngedahar teu bisa, ngerokok teu bisa, ngopi teu bisa. Sehingga dia itu demen fa'ahabbal uzlah, suka kepada tempat-tempat yang sepi. 1. Kemudian yang kedua, sakula alaihi kalamul lagwi. Terus omongan yang nggak bermanfaat, nggak berfaedah, itu berat bagi dirinya. Kenapa? Geus aing lapar. Nah, piraku rek diisi ku omongan-omongan itu jelas, nu teu aya faedahan. Terus yang ketiga, qalla naumuhu, terus sedikit atau berkurang tidurnya. Gitu. Kenapa? Karena orang yang sakit ketika orang yang sakit itu sudah selesai dari penyakitnya, orang yang lagi dirawat di rumah sakit gitu ya, itu ketika sakit kan dia sulit untuk tidur, ya kan? Tidurnya itu kalau sangat ngerasa capek aja gitu,
Yamkutsu ayyaman la ya'khuduhu naum. Dia selama beberapa hari tidak bisa tidur. Sehingga para dokter itu hatta annahum yaj'aluna lahu dawa'an lin-naum, sampai dokter itu ngasih obat tidur biar dia itu bisa tidur. Ya kan? Yang isinya atau yang komponen dari obat itu adalah nanti ya, cairan-cairan nanti ya, kalau di ini ion-ion tubuh gitu ya. Ion-ion tubuh atau cairan-cairan yang ada dalam tubuh. Kalau di sini bahasanya murattabat, sesuatu yang basah. Kandungan nanti. Doang impus gitulah. Kandungan-kandungan yang dibutuhkan atau kandungan-kandungan basah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kenapa ya? Karena ketika orang yang sakit itu selama beberapa hari itu kan lapar. Nah, sehingga efeknya apa? Efeknya adalah menghilangkan materi-materi tadi, ion-ion yang ada dalam tubuh, sehingga badannya itu lemes dan tidak bisa tidur. Ya kan? Iya, yang kena narkoba gimana? Waduh, tama. Paham maka pahamilah. Ya, artinya dengan adanya lapar ini, seseorang itu akan mengarah kepada melek, kemudian mengarah kepada menghindari keramaian, kemudian selanjutnya adalah diam atau tidak banyak bacot. Sementara orang yang kenyang, paman syabi'ah, dan ketika orang yang kenyang itu ingin terlalu bacot, ingin mengurangi pembicaraan, ingin sahar, ingin melek di malam harinya, atau ingin uzlah, menghindari interaksi dengan sesama untuk melaksanakan taat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin mengosongkan diri dari semua lintasan-lintasan hati yang membuat dirinya sibuk dari totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang kenyang ini tidak mampu untuk melakukan itu semua. Nah, makanya kenapa kalau setelah maghrib, ya setelah maghrib khususnya habis puasa nih, kita nggak makan nasi dulu. Kunaon? Namun dahar ti heula eta masuk ngantuk bae. Istilah apa namanya? Tepar bentar gitu. Kebablasan. Hudang-hudang jam 12. Tadi pengen tidur, jangan. Kan hari setan mah ieu bae kan? Enggeus. Ngaranna ge keur kenyang ieu, santai bae, geus seharian pan puasa. Ti subuh sampai ka maghrib. Geus 14 jam. Oh. Atuh geus sare be sagedeung, geus setengah jam bae heula, 1/4 jam lah, ulah loba-loba 1/4 jam. Nah, ujug-ujug bablas. Itu tarawih henteu, ngaji henteu pan. Nah. Istighol bi dzikrillah ma huduril qalb kentak. Ngaji namanya. Tadi kan berkenalan. Dah apa? Nah, mana yang terkait tentang lapar ya? Ajo. Kayak mana ya? Nah, nih kata beliau, sami'tul haqqa yaqulu li, saya mendengar Allah Ta'ala itu mengatakan kepada diriku, ilham ya, kata Syekh Abu Bakar Asyibli, man nama ghafal,
Man nama ghafala, barang siapa yang tidur maka dia lalai, lupa kepada Allah. Wa man ghafala, dan barang siapa yang lupa kepada Allah maka hujiba, dia itu dihijab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza sababuk tihali bil milhi hatta la anam, dan inilah alasan atau sebab di mana saya ini melawan tidur dengan apa? Dengan memasukkan garam ke kedua mata beliau supaya ente sare gitu. Jadi kalau terlalu banyak tidur atau banyaknya tidur itu kita termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Kelong. Dan barang siapa yang lupa kepada Allah Ta'ala maka dia dihijab, dihalangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak ulah sare burung mengurangi tidur intinya mah. Bukan berarti nggak tidur, karena orang yang kalau nggak tidur mah tetep yang kayak gering-gering kene engke mah. Lain usul ke Allah, kayak usul kana kuburan. Terus al-istighalu bi dzikrillah ta'ala ma huduril qalb, wallahu ta'ala a'lam. Sebelum tutup barangkali ada pertanyaan. Enggak? Ini udah Pernah tuh saya lihat orang-orang makan itu kan wawah. Dia belajar ada kurangan, gampang sahwa, misalnya sahwa belum kurangan. Jadi menang sebulan kan 4 waktu lumayan. Akar dah ada. Kurang itu cuma waktu ini karena itu kurang gitu. lumayan kan gitu. Sama biasanya orang mah uyah jeung cabeta kadikeun kadikeun. Iya. Salah teh ya. Atuh teh salah teh naon? Atuh tujuanna naon heula ya? Supaya dahar ngeunah. Aduh. Geus aya nya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Iya bagian Selanjutnya fi kitabihi Fathul Mu'in ila an qala. Yang mana kakek putin teh? Wa khamisuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha lan utahe kang kaping 5 syurutul wudu. Iku dukhulu waqtin, iku manjingi waktu lida imi hadatsin maring wong kang mayeng hadase, wong kang terus menerus hadase. Kasalisin kaya dene wong kang beser. Ingetan bisa dibentakku aing ke. Kasalisin kaya dene wong kang beser wa mustahadotin lan istihadoh ya, wong wadon kang istihadoh. Wa istaratu lan den syarataken lahu kedue salis atau daimul hadas aidon halimalih dzannu dukhulihi apa sangkaan manjinge waktu ya. Fala yatawaddau mongko ora wudu sapa daimul hadas kal mutayammimi kaya dene wong kang tayammum li fardin maring salat fardu au naflin utawa salat sunnah muaqqatin kang sementara qabla waqti fi'lihi ing dalam sadurunge waktu gawe nafal ya. Wali sholati janazatin lan maring salat janazah qablal ghusli ing dalam sadurunge agus. Wa tahiyatin lan salat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjid ing dalam sadurunge manjing masjid. Walir rawatibil mutaakhirati lan maring pira-pira salat sunnah al mutaakhirati kang akhir qabla fi'lil fardhi ing dalam sadurunge gawe salat fardu. Walazimahu lan walazimalan wajib apa wuduani apa wudu loro ala khatibin ing atase wong kang khutbah ala khatibin ing atase wong kang khutbah imil hadasi kang terus menerus hadase. Ahaduhuma kang utawi salah sijine wuduan iku lil khutbataini iku tetep kedua khutbah loro wal akhiru lan utahe kang weneh iku wal akhiru lan utahe kang weneh ba'dahuma ing dalem sawise khutbatain iku li sholati jumatin maring salat Jumat kedua salat Jumat.
Wa yakfilan cukup apa wahidun apa siji wudu ya lahuma kedua khutbah lan salat Jumat li ghairihi maring saliyane daimul hadas wa yajibu lan wajib alaihi ingat astagfirullahaladzim. Lain gitu. Ngesmak puting jam 3 etanya, tak kita. Eta rombongan ditanya. Arek saring. Pula itu. Lain. Beneran eta orang arek saring geus. Dulu macam juga dulu. Henteu. Qala al-musannifu asy-syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwar al-Qudsiyah bi ma'rifati qawaid as-sufiyah ila an qala as-sabru 'alal ju'. Utawi iku sabar 'alal ju'i ing atase lapar. Misyani lan iku tetep saking tingkah murid as-sabru utawi sabar. 'Alal ju'i ing atase 7 genep. Ala sabri alal ju'i as-sabru utai sabar alal ju'i yang ngatasi lapar bal nisyanul akli balik ngelalekaken mangan bil kulliyati kelawan keseluruhan istigholan kelawan katungkul wirabbihi kelawan pengerane amurid azza wa jalla Allah azza wa jalla. Waktu kanan teman-teman ana sapa Syibli Imam Syibli rahimahullahu taala yaqul iku ngendika sapa Imam Syibli makastu meneng sapa ingsun ayam bidayati ing dalam pira-pira dina kawitan ingsun wa ana lan haluta ingsun iku la akulu ora mangan sapa ingsun illa yaumal jumati angin ing dalam dina Jumat min ta'ami Abil Qasim al-Junaid saking panganane Syekh Abil Qasim al-Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Fakuntu mangkana sapa ingsun iku la tadzakkaru ora eling sapa ingsun illa angin hina ahduru nalikane hadir sapa ingsun indahu ing dalem sandinge Syekh Junaid al-Baghdadi yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Wa malam ahdur selagine wa malam ahdur lan selagine ora hadir sapa ingsun la yahturu mongko ora terlintas apa al aklu mangan ala bali ing atase ati ingsun. Wa kana lan ana sapa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullahu taala iku yaqul ngendika sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki qaidatut tariqi utai kaidah tarekat lil muridi kedua murid wa muhkamuhalan perkara kang kokohe tarekat wa majlahalan kang pertelane tarekat hiya ya qaidatut tariq muhkamuha wa majlaha iku alju'u lapar. Wadalikan nanti mengkono lapar li annahu karena temen setuhuni ju iku yagsilu iku ngumbah apa alju' minal jasadi saking jasad. Minal jasadi saking jasad mawadi'a iblisa ing pira-pira panggonane iblis. Paman arada mongko te sapane wong arada kang karep sapa man as-sa'adata ing kebahagiaan fa alaihi mongko iku tetep ing ngatasi man bil ju'i kelawan lapar asyar'i kang bangsa syariat wala yaqulu lan ora mangan sapa murid illa ala faqatin angin kelawan faqah lapar jasa eta kefakiran gitu ya. Paman lan utai sapane wong talaba kang nyuprih sapa man bila hamiyatin kelawan tanpa penjagaan pangreksa akhto'a mongko salah sapa man fi tariqad dawai ing jalan pengobatan
Wa taqaddama lan temen-temen dingin apa anal jua temen stune lapar iku ahadu arkani tarik iku salah sijine pira-pira rukun tarekat indal abdali ing dalam sandingi pira-pira wali abdal. Terus wahyan hale utawi arkanu tarik iku arbaatun papat rupane alju'u lapar wasaharu lan melek wal uzlatu lan ngadohi keramaian wasomtu lan meneng. Paman lan utai sapene wong jaa kang lapar sapa man istadba'ahu mongko anut ing man apa salah satu arkanin apa telu pira-pira rukun bikhilafil aksi kelawan wilayane kang suwali fi salah satu ing dalam telu perkara fa inna man jaa mongko temen stune wong kang fa inna man mongko temen stune man jaa kang lapar sapa man iku dhaka iku sempit apa sadruhu apa dadane man minan nasi saking menungso. Fa ahabba mongko demen sapa man al uzlata ing uzlah nyepi gitu ya wa thaqula lan abot alaihi ing atase man apa kalamul lawi apa omongan kang non lawi lali ya ngelalekaken wa qala lan stetik apa namuhu turune man bidalili kelawan dalil annal marido temestune wong kang lara iku idza baraa nalikane bebas sapa marid min maradihi saking larane marid yang kusu mongko meneng sapa marid ayaman ing dalam pira-pira dina la ya'khuduhu orang ngalap ing marid apa naumun turu hatta annahum sehingga temenestuhune kaum iku ya ja'aluna dadiaken lahu kedue marid dawaan ing obat linaumi maring turu minal murattabati saking pira-pira perkara kang teles atau kandungan-kandungan kang teles fa innahu mongko temen setuhune marid iku kana ana sapa marid iku jau'ana iku wong kang lapar muddatal maradi ing dalem mangsane lara. Padhalika nute mengkono-mengkono alju iku yuzilu ngilangaken apa ju rutubatil badani ing pira-pira materi teles atau non sifat kelembapan badan hatta tajliba sehingga alati tajlibu kang narik apa rutubatul badan annoma ing turu fafham mongko fahama sapa sira. Paman mongko te sapane wong syabi'a kang warak sapa man wa arada lan karep sapa man as-samta ing turu awis sahara utawa melek utawa ing melek awil uzlata utawa nyepi fi taatillahi ta'ala ing dalam taate Allah azza wa jalla ma'a adamil khawatiri ing dalam sartani ora ana ne pira-pira lintasan ya al musyghilati kang gawe katungkul an kamalil iqbali saking sempurnane penghadapan diri fala yakdiru mongko ora kuasa sapa man ala dzalika ing atase mengkono-mengkono as-samad awis sahar awil uzlah fi taatillah. 205. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.